Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Al-Fakir, bahasa Arab dengan Al-Fakir. Kembali kepada pembahasan kitab Nahwu Ajrumiyah. Nah, sekarang kita sudah memasuki permasalahan tentang i'rab ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati alaiha lafzan aw taqdiran ya. Jadi al-i'rabu, i'rab itu huwa dia adalah tagyiru awakhiril kalimi, perubahan tanda atau baris dari huruf akhir suatu kata ya. Perubahan tanda atau baris dari huruf akhir suatu kata di ikhtilafil awamilid dakhilati alaiha, karena perbedaan amil-amil ya, amil-amil yang mendahului kata tersebut, atau karena juga kedudukan kata tersebut ya dalam struktur kalimat bahasa Arab ya. Perubahannya itu lafzan atau takdiran, bisa secara lafaz atau bisa secara takdir. Nanti kita jelaskan kemudian. Jadi eh, sekali lagi, kalau i'rab itu adalah perubahan tanda harokat dari akhir suatu kata. Kan kita tahu kalau misalnya akhir suatu kata itu bahasa Arab harokatnya itu kan ada an, in, un, terus sukun, ada doma, fathah, kasroh ya. Jadi perubahan bentuk akhir kata, harokat dari huruf terakhir suatu kata itu dinamakan sebagai i'rab ya. Dalam bahasa Arab, harokat atau baris dari huruf akhir suatu kata dapat berbeda-beda, bergantung pada posisi kata tersebut dalam susunan kalimatnya. Nah, ini ada contoh-contohnya, misalnya nih, Allahu Akbar ya, Bismillahirrahmanirrahim, sama innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, lihat. Di sini kata Allah ya, itu harokatnya berbeda-beda. Yang pertama Allahu Akbar itu harokatnya dhammah. Ini dalam ilmu nahwu disebutnya marfu. I'rabnya marfu atau diropakan berbaris dhammah. Yang kedua Allahnya itu Allahi, kasroh, Bismillahi. Nah, ini dalam ilmu nahwu disebutnya majrur. I'rabnya majrur. Perubahannya majrur atau kasroh. Terus innallaha wa malaikatahu. Nah, ini innallaha, Allahnya fathah ya. Disebutnya mansub atau dinasabkan. Huruf akhir berbaris fathah ya. Selanjutnya misalnya Muhammadur Rasulullah. Nah, di sini Muhammad, Muhammadu berbaris dhammah, marfu. Istilah nahwunya marfu. Terus bima nuzila ala Muhammadin. Nah, ini Muhammadin nih, majrur ya. Yang tadi Muhammad, sekarang Muhammadin. Terus asyhadu anna Muhammadan. Nah, ini Muhammadan, mansub. Nah, difathahkan, istilahnya mansub, dinasabkan ya. Nah, jadi kata dalam bahasa Arab itu bentuknya berbeda-beda. Kadang dia domah, kadang dia kasroh, kadang dia fathah, dan kadang juga dia sukun ya. Jadi ada berapa bentuk perubahan bentuk i'rab? Nah, bentuk i'rab tuh intinya ada 4 perubahannya ya. Dhammah, fathah, kasroh, dan sukun. Nah, kita lihat contoh lainnya. Contoh lainnya dalam ayat Quran, misalnya kul huwallahu ahad. Nah, kita lihat kata kul akhirnya sukun, kata huwa fathah, Allah dhammah, ahadun dhammah, ya kan? Nah, itu kan ada beda-beda itu. Kul, huwa, Allahu, sama ahad. Atau lam yalid walam yulad. Nah, itu beda lagi. Ada sukun juga di situ. Nah, jadi ilmu nahu itu sebenarnya secara sederhana adalah mempelajari bagaimana akhir suatu kata diharokatkan, dikasih bariskan gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa tahu dia itu berbaris domah, fathah, kasroh, atau sukun? Itu
kita harus paham ilmu nahu. Kita harus paham tentang posisi dari kata itu. Nah, pemahaman atas posisi kata itu, pemahaman dari ilmu nahu akan membantu kita dalam memahami kitab-kitab dari Timur Tengah, kitab-kitab gundul yang dijadikan referensi untuk kita memperdalam ilmu agama. Jadi, ilmu nahu ini adalah ilmu alat ya, ilmu alat untuk kita bisa memahami kitab-kitab dari Timur Tengah yang rata-rata hurufnya gundul. Kalau kita paham ilmu nahu, insya Allah kita lebih paham di dalam membaca kitab-kitab yang menjadikan referensi rujukan di dalam memperdalam agama ya. Jadi sebenarnya secara singkat empat tanda i'rab itu satu rofa, dua nasab, tiga khafat, empat jazam. Rofa itu secara sederhana adalah domah, nasab adalah fathah, khafat adalah kasroh, jazam adalah sukun. Nah, nanti akan kita bahas secara detail di vlog-vlog berikutnya. Jadi sekian dulu untuk pembahasan vlog ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya. Nanti kita akan jumpa di vlog-vlog berikutnya membahas i'rab lebih dalam lagi. Sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.